Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-11 muka surat 50 yang diriwayatkan oleh guru kami Saifuddin Muhammad Najamuddin Al-Qurdi An-Naqsyabandi. Beliau merupakan mursyid pembesar ulama Tarikat Naqsyabandiyah dan pengetua daripada qadhi, pengetua qadhi di Mesir. Bahkan beliau merupakan qadhi besar di Mesir. Qadhi di sini bukan qadhi tukang kawin, tapi dalam mahkamah Islam. Kadang sekarang di dunia ini sudah berubah makna qadhi. Dulu di Indonesia qadhi ini adalah tukang kawin, yakni tukang menghalalkan yang haram. Kalau di Malaysia, qadhi ini orang yang memiliki kewenangan dalam masalah agama. Qadhi daerah, ya. Nah, qadhi yang asal qadhi adalah hakim di mahkamah. Itu asalnya. Nah, beliau ini qadhi di mahkamah Islamiyah. Ambani Syekh Muhammad Najamuddin bin Muhammad Amin Al-Qurdi Asy-Syafi'i An-Naqsyabandi an akhi Syekh Muhammad Diyauddin bin Muhammad Najamuddin bin Muhammad Amin Al-Qurdi An-Naqsyabandi an al-alama muhaddits Syekh Abdul Fattah bin Abi Ghuddah Al-Hanafi an Abdul Qadir Salafi an Abdullah bin Auda bin Abdullah Sufan Al-Qudami an Hasan Asyatti an Mustafa Ar-Rayhabani Rahbaini an Mustafa Wahaibani an Ahmad Al-Ba'li an Abdul Qadir Taghlibi an Abdul Baqi bin Abdul Baqi Al-Hambali Al-Mansur Al-Buhuti an Yusuf bin Zakaria Al-Ansari an walidihi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari an Abdul Rahim bin Muhammad ibn al-Furad an Umar bin Hasan bin Mazyad bin Amilah an Ali bin Ahmad Sa'di an Ibni Tabarzat an Abil Fatah Abdul Malik bin Abdullah Al-Karukhi an Abi Amir Mahmud bin Qasim Muhammad Al-Azdi an Abdul Jabbar bin Muhammad Al-Jarahi an al-Imam Al-Hafidh Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi qala haddatsana Abdullah ibn Abdul Rahman qala akhbarana Muhammad bin Uyainah an Marwan bin Muawiyah an Katsir ibn Abdullah an abihi an jaddihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal bin Haris a'lam qala ma a'lamu ya Rasulullah qala man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di kana lahu minal ajri misla man amila biha min ghairi an yanqussa min ujurihim syai'an wa man ibtada'a bid'atan dalalatin la yardaha Allah wa rasuluhu kana 'alaihi mithlu athami min amila biha wa la yanqusu dhalika min auzari nasi syai'an. Rasul berkata kepada Bilal bin Haris, ketahuilah. Berkata, ya apa yang saya ketahui ya Rasulullah? Berkata, ya
siapa yang menghidupkan akan sunnahku yang telah mati setelahku, maka baginya pahala seumpama orang yang mengamalkan dengannya tanpa sedikit pun berkurang dari apa pahala mereka. Dan siapa-siapa yang berbuat bid'ah dengan bid'ah dhalalah yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, maka atasnya seumpama dosa dari orang yang memperbuatnya dan tidak kurang sedikit pun daripada dosa manusia yang telah mengamalkannya. Dari hadis ini tahulah kita bahwasannya bid'ah itu terbagi dua bahagian, bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah. Tuan-tuan, kita tidak membacakan permasalahan yang pada penggalan pertama. Siapa yang menghidupkan sunnahku, siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku yang telah mati, maka baginya pahala. Itu semuanya kita tahu. Dan ada hadis yang lain dengan riwayat yang lainnya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajrun man amila bihi hatta ila yaumil qiyamah. Siapa yang menghidupkan akan satu manhaj daripada manhajku, satu jalan daripada jalanku, maka bagi mereka pahala. Penggalan pertama ini menunjukkan adanya di sana sunnah-sunnah Nabi yang telah ditinggalkan orang ramai. Adanya sunnah-sunnah Nabi yang tidak lagi diamalkan orang, kemudian kita hidupkan, maka balasannya adalah pahala sebagaimana banyaknya orang yang mengikuti apa yang telah kita hidupkan. Tapi penggalan yang kedua itu paling penting. Dari penggalan kedua inilah Imam Syafi'i memahami bahawanya ada di sana bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Kalau bid'ah itu semuanya dhalalah, maka tidak perlu Nabi mengatakan wa mani bertada'a bid'atat dhalalatin, karena semuanya sudah dhalalah. Tidak perlu Nabi ceritakan sama ada dia jadi mudhofun ilaih ataupun menjadi na'at sifat daripada bid'ah. Tidak perlu Nabi sebutkan. Tapi disebutkannya oleh Nabi akan sifat bid'ah tersebut, pamani bertada'a bid'atat dhalalatin, ini merupakan sifat, ini merupakan sandaran kepada bid'ah. Maka siapa yang membuatkan bid'ah itu bid'ah dhalalah, seolah-olah Nabi tidak mengatakan bahawasanya di sana ada bid'ah dhalalah dan lawan dhalalah adalah bid'ah hasanah. Andaikan ini sesuai dengan sebahagian pendapat orang atau sebahagian Wahabi yang mengatakan bahawasanya bid'ah itu adalah semuanya bid'ah dhalalah, maka Nabi tak akan sebutkan pamani bertada'a bid'ah dhalalatin. Nabi akan katakan pamani bertada'a bid'atan. Maka siapa yang membuatkan satu bid'ah, kalau kita sebut siapa yang membuatkan satu bid'ah, berarti maknanya itu semuanya bid'ah adalah bid'ah dhalalah. Tapi Nabi sebutkan di sana na'at sifatnya, famani bertada'a bid'ata dhalalatin. Tuan-tuan, Nabi berbicara dengan berbahasa Arab. Nabi adalah orang yang paling fasih untuk berbahasa Arab. Nabi adalah orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Dan bahasa Arab ini bukan ana nahnu anda, tapi kedudukan kalimat. Adanya fi'il, fa'il, ka'at, man'ut, itu adalah bahasa Arab.
Dan jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu kalimat itu memiliki makna yang besar. Tidak ada satu kalimat pun dalam hadis Nabi yang sia-sia makna kedudukannya. Maka setiap kalimat yang dilontarkan dan diucapkan Nabi memiliki faedah, kegunaan daripada apa tujuan kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya katakan ini hadis pangkatnya adalah hasan menurut Imam Tirmizi. Kalau ada yang mendhaifkannya tidak dapat diterima karena Imam Tirmizi itu alim dalam hadis. Ya. Jadi jangan sempat kita mendengarkan kata-kata yang lain karena Imam Tirmizi itu alim. Ini pengakuan daripada muridnya abunya Al-Bukhari radhiyallahu taala. Yang kita mau bicarakan tuan-tuan, ini hadis ketika Nabi mengatakan pamali bid'ah bid'ahkan, maka siapa yang membuatkan bid'ah? Nabi tak kata pamali bid'ah bid'ahkan saja, tapi Nabi membuat naat sifat di sini atau mudhafnya, mudhaf ilaih. Siapa yang berbuat akan bid'ah? Enggak terbukti di situ. Nabi sebut siapa yang membuatkan akan bid'ah. Bid'ah itu bid'ah dhalalah. Berarti Nabi SAW dengan secara terbuka mengatakan bahwasanya ada di sana bid'ah hasanah. Karena kalau memang semua bid'ah itu dhalalah, maka tidak perlu kalimat ini. Ini sia-sia. Ini sia-sia kalimat dhalalah. Kalau semua bid'ah itu dhalalah, ini tidak perlu. Nabi itu berbahasa Arab yang baik. Jadi kalau dhalalah semuanya, ini sia-sia. Berarti Nabi SAW itu bahasanya kurang baik. Kenapa? Karena menggunakan kalimat yang tidak perlu. Tapi sebagaimana saya kata, Nabi itu berbicara dengan bahasa yang paling baik. Bahasa yang apa saja yang dituturkan itu menjadi makna yang digunakan dan dihukumkan. Ketika Nabi SAW mengatakan dhalalah, berarti di sana ada bid'ah yang dhalalah dan ada bid'ah yang hasanah. Kenapa? Karena Nabi mengungkapkan bid'ah dhalalah. Berarti di sana ada bid'ah, ada sana namanya bid'ah hasanah. Sebagaimana yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Ini pemahaman Imam Syafi'i. Kalau awal hadis saya katakan orang-orang Wahabi memerankan pemahaman Imam Syafi'i dengan zikir tak perlu diangkat. Mereka menggunakan dalilnya Imam Syafi'i. Kenapa di sini mereka tak menggunakan dalilnya Imam Syafi'i? Yang Imam Syafi'i memahami bid'ah itu bagi dua, bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah. Dari mana pengambilannya beliau paham dengan bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah? Dari sini, dari lafaz hadis pamali bertanda bid'ah dhalalah. Karena kalau bid'ah itu semua dhalalah, maka ini kalimat tidak perlu. Maka lafaznya pamali bertanda bid'ahkan. Itu baru menunjukkan semua bid'ah. Tapi Nabi SAW inginkan bahwasanya di sana ada bid'ah hasanah, maka dia buat pamali bid'ahkan dhalalah. Dan Nabi tidak membiarkan begini saja. Bahkan Nabi terangkan lagi di sini setelahnya apa yang dikatakan dengan dhalalah itu, yaitu la yaqah Allah Taala wa Rasul, yang tidak diridhai Allah dan Rasulnya. Bagaimana bid'ah dhalalah?
yang tidak diridhai Allah dan Rasulnya, bagaimana yang dapat tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya? La yarda tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya dia tidak diridhai? Pertama, karena dia telah menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Yukhalifu setiap yang menyalahi Quran dan Sunnah, maka itu bid'ah dhalalah dan itu tidak diridhai oleh Allah. Yang kedua, yukhalifu menyalahi kawaid ammah. Kawaid ammah ada, menyalahinya, maka itu adalah bid'ah dhalalah. Karena Allah tidak meridhai. Contoh, Nabi SAW menyuruh kita untuk rukuk dan bacaan yang diajarkan Nabi SAW, subhanahu wa bihamdi. Kemudian kita rukuk. Ketika kita rukuk, kita baca Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar. Itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena menyalahi Quran dan Sunnah. Karena ajaran Nabi SAW menyuruh kita untuk membaca yang lain. Maka mesti dia sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, dianggap bid'ah. Kalau tidak sesuai dengan kaidah ammah, dianggap bid'ah. Inilah pemahaman daripada yang Allah Ta'ala wa Rasul. Karena Al-Quran, Sunnah dan kaidah ammah datang daripada Allah dan Rasulnya. Kalau menyalahi daripada Allah dan Rasulnya, berarti Allah tak suka. Kalau Allah tak suka, berarti tak terima Allah. Apa itu macam kaidahnya? Contoh kaidah yang dia salahi adalah la dharafa wala dhirra. Dikeluarkan sini kaidah ad-dharar yuzaru syar'an. Darurat itu mesti dihilangkan. Jadi semua darurat mesti dihilangkan. Tapi ketika dia buatkan darurat, dia salahi hukum darurat tersebut. Dia salahi hukum darurat, maka itu adalah haram dan bid'ah. Jadi tuan-tuan sekalian mesti melihat keduanya ini. Kalau tidak, maka hal itu adalah merupakan hal yang bid'ah. Mari kita melihat apa saja yang digunakan oleh lawan, dalil-dalil mereka yang mengatakan bid'ah itu adalah merupakan semua benda yang baru. Apakah sesuai pendapat itu dengan yang ini? Kalau begitu, pada hari ini kita akan mengatakan bid'ah itu adalah sesuatu yang baru zaman yang tidak dilaksanakan oleh Nabi, yang tidak menyalahi Quran dan Sunnah dan kaidah. Itu bid'ah. Kalau dia menyalahi, berarti bid'ah. Kalau tidak menyalahi, berarti bukan bid'ah. Itu adalah definisi bid'ah. Tapi definisi orang-orang Wahabi mengatakan bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah dibuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka mengatakan semua bid'ah itu sesat. Mari kita gunakan dalil mereka sambil kita tolak satu persatu bagaimana cara menolak
Yang pertama mereka akan mengatakan hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu bahwa rabbul. Ini hadis dikeluarkan oleh Sayyidah Aisyah, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Inilah hadis yang mereka gunakan. Bid'ah itu kullu bid'atin dhalalah, atau al-bid'ah kulluha dhalalah. Semua bid'ah itu semuanya adalah sesat. Dalilnya apa om? Ini hadis sahih. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd. Saya kata tadi Nabi SAW itu orang Arab dan berbicara dengan bahasa Arab. Tentunya Nabi akan berbicara dengan qawaid Arabiyah. Makanya kita lepas daripada perkataan Nabi mesti memahami liatul atau kedudukan undang-undang bahasa Arab. Juga perlu mengetahui undang-undang usul fikih. Dan ini semuanya bersatu paut. Mesti sesuai dengan nahwu, sharaf, balaghah, usul fikih, qawaid. Oke. Mari kita ulas hadis ini. Man isim mausul. Dan tahu isim mausul. Man isim mausul, tapi di dalam usul fikih man itu umum. Apa maksud umum? Semuanya, siapa saja masuk, tidak ada kecuali. Mau dia sahabat, mau dia tak sahabat, mau dia tabi'in atau tak tabi'in, masuk semuanya. Ini kita akan ceritakan kemasukannya sebagaimana Imam Abu Bakar membuat dan mengumpulkan Quran. Yang mengumpulkan ini Abu Bakar. Dan pengumpulan Al-Quran ini belum ada di zaman Nabi. Berarti masuk juga dia. Kenapa? Karena kata Nabi man. Man untuk apa? Umum. Ahdatsa maknanya memperkuat. Kalimat ahdatsa memperkuat sesuatu yang belum ada pada zamannya, belum ada gambarannya sebelumnya. Itu makna man ahdatsa. Fi amrina adanya amron didobatkan kepada na. Am didobatkan kepada na. Ini dalam nahwu namanya mudhaf ilaih. Ini dalam usul fikih kegunaannya umum. Apa maksud kegunaan umum? Karena dalam usul fikih dikatakan mudhaf ilaih membawa makna umum. Apa maksud membawa makna umum? Maksudnya semua perkara. All bahasa kampung saya. Tahu bahasa kampung siapa? All. Untuk semuanya. Di sini kita kritik orang-orang Wahabi yang mengatakan bid'ah itu hanya pada ibadah saja. Mereka kata bid'ah hanya terdapat pada ibadah. Dan ini kesalahan. Kenapa salah? Karena Nabi mengatakan di sini man ahdatsa fi amrina am mengatakan untuk menilai tujuannya umum, berarti semuanya bukan hanya ibadah. Semua untuk ibadah, untuk munakahat, untuk muamalah, semua masuk kepada hal itu. Jadi dalam munakahat ada hal bid'ah, dalam muamalah ada hal bid'ah, dalam segalanya ada hal bid'ah. Apa contoh dalam muamalah ada bid'ah?
Ini mereka pakai guna ayat, pakai apa? Mereka promosi neraka. Kenapa saya katakan ini takabur pada muamalat haram? Ini bukan pada ibadat, pada muamalat, karena dia terdapat banyak kebohongan di dalam takabur ini. Setiap bulan atau berapa bulan kita bayar, tapi apakah kita akan mendapatkan apa yang telah kita bayar? Kalau tidak ada kecelakaan, tidak ada apa-apa. Maka di sana banyak terdapat penipuan dalam takabur. Maka takabur ini salah satu daripada bid'ah yang ada pada bab muamalah. Jadi jangan katakan bid'ah itu pada ibadat saja. Tidak. Itu bukan bid'ah apa? Bukan bid'ah pada ibadat, tapi bid'ah pada muamalah. Dan berbagai macam lagi contoh-contoh yang lain yang kita dapatkan pada selain ibadat. Maka kenapa saya katakan bid'ah ini terdapat pada seluruhnya? Karena mengatakan bid'ah ringan pada perkara kami. Perkara kami itu apa? Syariat. Syariat itu bukan menguruskan ibadat saja. Syariat itu mengurus muamalat, mengurus munakahat, mengurus semuanya, termasuk mengurus partai. Partai-partai yang berarahkan kepada politik sosial komunis itu bid'ah. Pemikiran komunis, liberal dan sebagainya itu bid'ah. Karena tidak ada pada zaman Nabi SAW. Dan masalah bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang mengkafirkan, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh. Maaf tuan-tuan. Jadi jangan sekali-kali mengatakan bid'ah itu hanya pada ibadat saja. Nanti saya akan terangkan kenapa mereka mencoba mengatakan bid'ah itu hanya pada ibadat. Karena mereka gunakan satu kaidah mengatakan al-aslu fil ibadati ta'lim. Nah, ini saya akan terangkan insyaallah taala ini. Tapi kita hanya baru menerangkan satu hadis. Coba lihatkan ini. Gara-gara ini mereka tak paham dengan hadis ini. Gara-gara ini mereka salah paham dan membid'ahkan semua orang. Ada perlu pemahaman tentang masalah hadis. Maka tapi amrina hada, berhenti kita bahas ini. Hada itu untuk menguatkan perkataan Nabi ini. Ini maksudnya semua syariat Nabi SAW. Karena Nabi datang dengan syariat. Ma'amantukum bifa'lumin wasfatatu. Apa yang aku anjurkan dan suruh kepada kamu, perbuatlah semampu kamu. Lantas Nabi meneruskan dengan ma laisa minhu. Kalimatnya ma laisa minhu. Nabi kata ma laisa fihi. Kalimat ma laisa fihi yang bukan padanya. Yang bukan padanya. Tapi Nabi menggunakan kalimat minhu. Mari kita lihat apa maksud ma laisa fihi. Dan orang-orang Wahabi menjadikan hadis Nabi ma laisa fihi, bukan ma laisa minhu. Pemahaman yang mereka buat adalah ma laisa fihi. Contoh, apa hukum maulid Nabi? Apa hukum maulid Nabi? Adakah dalam Quran? Tengok dalam Quran. Tidak ada. Tidak ada ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ibrahu li maulidi. Tidak ada. Tengok hadis. Tidak ada. Alaikum bi qiyamil maulid. Tidak ada begitu lafaznya. Berarti tidak ada cerita maulid dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Berarti bid'ah. Dah? Itu maksud fihi. Apa hukumnya memperingati hari Isra dan Mi'raj? Tengok dalam Quran. Yang ada cuma subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Tidak ada dalam tu disebutkan man ahya
Lailatul Rajab, enggak ada. Man ahya Isra wal Mi'raj, enggak ada. Dalam hadis juga enggak ada tentang itu. Berarti bid'ah. Semua perkara yang kalau kita tengok dalam Quran, dalam hadis Nabi tidak ada, itu bid'ah semuanya. Itulah makna ma laisa fihi. Jadi tuan-tuan sekaliannya, Nabi tak katakan ma laisa fihi. Nabi mengatakan ma laisa minhu. Apa sih perbedaannya antara fihi dan minhu? Perbedaan antara fihi dan minhu, tuan-tuan, sebagaimana saya katakan tadi, fihi kita mesti tengok dalam Quran dan tengok dalam hadis, tidak ada berarti bid'ah. Minhu tidak seperti itu, tuan. Tengok dalam Quran, tengok dalam hadis, tidak ada. Tengok dalil-dalil umum atau khusus atau mutlak atau muqayyad atau qiyas. Dengan menggunakan dalil umum atau khusus atau mutlak atau muqayyad atau qiyas yang bersumberkan Quran atau sunnah, maka itu juga daripada minhu, sebagian daripadanya. Karena kita mengakui adanya qiyas. Di antara ajaran Nabi SAW terhadap qiyas apa itu? Jelas dalam Sahih Bukhari dikatakan, seorang sahabat mengatakan, adakah seseorang yang apabila dia mendatangkan syahwatnya punya pahala? Seolah-olah mereka itu memikirkan bagaimana orang berjima dapat pahala. Lantas Nabi mengkiaskan, mengajarkan mereka kias. Mengajarkan mereka kias. Bagaimana kalau seseorang meletakkan kemaluannya kepada yang haram, apakah itu haram? Mereka menjawab tentu haram. Dia letakkan ke perempuan yang bukan halal. Dia letakkan ke perempuan yang ajnabiyah. Dia letakkan ke kambing. Haram. Nah, maka Nabi kiaskan, begitu jugalah kalau dia letakkan kepada yang halal, yaitu istrinya, maka baginya pahala. Jelas di sini Nabi mengajarkan kepada umat kias, dan kias itu sebahagian daripadanya. Ma laisa minhu, yang minhu itu sebahagian daripadanya. Kias sebahagian daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Mutlak dan muqayyad demikian juga. Jadi lihat dulu dalil-dalilnya. Kita punya dalil. Tuan-tuan, sumber dalil yang pertama Al-Quran. Yang kedua Al-Hadis. Yang ketiga Al-Qiyas. Yang keempat ijma. Kita tidak boleh gunakan dua saja, mesti juga gunakan qiyas dan ijma. Qiyas dan ijma ini adalah sebagian daripadanya, minhu ini, dalilnya itu. Karena datangnya qiyas dan ijma dari Quran dan Sunnah juga. Dan termasuk benda-benda seperti am, khas, mutlak, muqayyad. Ini juga termasuk minhu, dalil. Karena ada kalimat itu bobotnya umum, ada bobotnya khusus, ada bobotnya mutlak, ada bobotnya muqayyad. Jadi ketika kita jumpakan satu kalimat yang dianya umum, tapi ada lagi hadis Nabi yang khusus, maka keduanya mesti digandengkan. Caranya khusus lebih dahulu dilaksanakan daripada umum. Karena mengamalkan khusus berarti telah mengamalkan umum. Mengamalkan mutlak dengan muqayyad, apabila ada hadis yang mutlak dan muqayyad, maka kita amalkan muqayyad. Karena mengamalkan muqayyad telah mengamalkan mutlak. Contoh, Nabi SAW mengatakan, Faqra'u ma tayassara minal Qur'an.
bacalah apa-apa. Ma ini isim mausul dalam nahwu, tapi kedudukannya adalah umum, am. Maka bacalah apa-apa saja dari Al-Quran. Maksudnya kalau dalam ayat ini kita baca Allahu Akbar, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sah salatnya. Karena anjuran di sini disuruh untuk apa saja dari Al-Quran baca, sah. Tapi di sana ada dalil yang lain yang mengajarkan kepada kita satu kaidah, satu hadis, la salata illa bi fatihatil kitab. Datang satu hadis yang berbunyi tidak sah solat kecuali dengan Al-Fatihah. Tidak sah solat kecuali dengan Al-Fatihah. Bertentangan dengan ini. Ini umum, ini khusus. Hadis yang ini mengatakan tidak, baca apa aja silahkan. Yang ini kata tidak, mesti Al-Fatihah. Maka ketika seperti ini didahulukanlah Al-Fatihah daripada yang ini. Dahulukan hadis yang khusus daripada yang umum, atau dahulukan yang muqayyad daripada yang mutlak. Kenapa? Dengan mengamalkan yang khusus kita telah mengamalkan yang umum. Dengan mengamalkan yang muqayyad kita telah mengamalkan yang mutlak. Jadi kalau saya kata baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, saya baca Al-Fatihah, apakah Al-Fatihah ini termasuk Al-Quran? Termasuk, berarti sahkah sholat saya menurut ayat ini? Sah, karena saya telah membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu daripada Al-Quran. Tapi kalau saya membaca Al-Quran, mana-mana surah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, apakah sah menurut hadis ini? Tak sah, karena hadis ini menuntut kita untuk membaca Al-Fatihah. Paham tuan-tuan? Nah, maka ini mutlak, am, khas dan semuanya ini adalah termasuk daripada minhu. Selama sesuatu amalan ya diambil pemahamannya daripada Al-Quran dan Sunnah, baik pemahaman umum atau khusus, mutlak atau muqayyad, maka itu sebahagian daripadanya dan tidak dianggap mu'al dolalah atau bid'ah dolalah. Demikian juga kias. Ketika kita mengeluarkan zakat dengan beras, padahal Nabi tidak mengeluarkan beras, ya, beras kita keluarkan dalam zakat, apakah termasuk bid'ah? Apakah termasuk bid'ah? Tidak termasuk bid'ah, walaupun Nabi tak mengeluarkan beras. Kenapa tidak termasuk bid'ah walaupun Nabi tak mengeluarkan beras? Karena datangnya kita mengeluarkan beras ini daripada kias. Dari mana kiasnya? Nabi mengeluarkan gandum, yang gandum itu adalah makanan pokok orang Madinah, orang Arab sana, dan tahan lama serta mengenyangkan. Maka setelah kita kiaskan kesamaan, keserupaan antara beras dengan gandum, maka kita putuskan beras adalah gandum. Gandum itu adalah merupakan usul, beras adalah puruk. Maksud puruk yang dikiaskan. Maka ketika kita mengeluarkan beras, berarti kita tidak melaksanakan satu bid'ah. Kenapa saya katakan tidak menggunakan satu bid'ah? Karena kita mengeluarkan hukum sesuai dengan kias yang ada, dan kias itu adalah merupakan minhu, sebahagian daripadanya. Paham tuan-tuan? Sebab itulah Nabi menggunakan lafaz minhu, tidak menggunakan lafaz fihi. Yang selama ini puak-puak Wahabi menggunakan lafaz fihi. Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, tidak ada bid'ah. Dalam pandangan mereka beras juga bid'ah, karena tidak pernah Nabi mengeluarkan zakat dengan bid'ah, dengan beras. Ya, tidak pernah Nabi SAW mengeluarkan zakat dengan beras. Sampai di sini kalimat tawaratun artinya mardudun. Mardudun maknanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya tidak diterima? Karena ini adalah la yardahallahu taala wa rasuluh. Tidak diridhai Allah dan Rasulnya. Penyebab apa tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya? Penyebabnya adalah karena dia
yukhaliful Quran wa sunnah wa yukhalifu qawaidul ammah. Paham tuan-tuan sekalian ya? Saya kira hadis ini paham kita semuanya.